Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Agustina. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Alasan saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara karena saya cinta kepada ilmu hukum. Dan hukum juga dapat membentuk beberapa karakter kita. Contohnya seperti karakter yang menjadikan kita lebih tegas, karakter yang pemberani, dan mempunyai karakter yang tangguh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Macam-macam sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum dan dapat ditinjau dari berbagai sudut. Nah, misalnya sudut ekonomi, sudut sejarah, sudut filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material yaitu faktor masyarakat yang mempengaruhi dalam pembentukan hukum. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor idil dan faktor kemasyarakatan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Faktor idil yaitu patokan-patokan yang tepat mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk Undang-Undang 1945 ataupun pembentuk para hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Dan faktor kemasyarakatan yaitu hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya kebiasaan dan istiadat. Sumber hukum formal yaitu kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Pancasila merupakan ideologi negara, merupakan sumber dari segala hukum, sebab Pancasila mempunyai beberapa banyak arti. Pancasila mempunyai 5 dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan undang-undang. Undang-undang suatu peraturan yang mempunyai aturan hukum yang mengikat dan diadakan dan juga dipelihara oleh penegak hukum. Undang-undang mempunyai 2 arti, yaitu dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang mempunyai undang-undang karena cara pembuatannya oleh pemerintah bersama juga dengan parlemen-parlemen. 2. Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat kepada penduduk. Di sini saya juga akan menjelaskan pentingnya kita harus mempelajari ilmu hukum. Jadi di sini saya mempunyai 5 alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu hukum. Jadi alasan yang pertama yaitu negara kita ini berdiri dengan konstitusi yang kuat. Negara yang kuat adalah negara yang mempunyai aturan. Aturan-aturan tersebut yang membatasi berbagai kewenang-wenangan. Salah satu bentuk tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat. Seperti aspek kehidupan hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk memperoleh pekerjaan. 2. Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan.
Prosedur hukum itu sudah ada sejak kamu lahir. Sejak kamu sudah mendapatkan proses pelayanan hukum, salah satunya yaitu dalam pengurusan akte kelahiran. Yang ketiga, kamu akan masuk dalam dunia kerja, bahkan juga menikah. Dalam pekerjaan kamu sudah mendapatkan kepastian aturan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah mengatur hak dan kewajiban kamu dalam bekerja. Sama juga dengan menikah. Menikah juga menjadi salah satu impian kaum muda. Meski aturan agama menjadi hal utama, tetapi dengan memahami ilmu hukum, kita juga akan lebih mempermudah urusan kita. 4. Hukum otomatis membuat kamu lebih sadar untuk taat kepada aturan. Tujuan utama adanya hukum jelas tentu saja supaya keteraturan dalam masyarakat menjadi lebih tertata. Secara khusus, rasa kesadaran kamu kepada aturan akan lebih meningkat. Hal tersebut tentu saja akan membuat kamu mengerti karena dalam setiap aturan memiliki sanksi apabila dilanggar. 5. Memahami hukum sejatinya bukanlah hal yang sulit. Sejatinya sama, ilmu juga sama-sama perlu dipahami dalam setahap demi setahap. Ilmu hukum khususnya dalam praktek kehidupan juga perlu kita pahami. Jika mempelajari ditambah dengan kehidupan nyata akan lebih seru untuk dipelajari. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sumber hukum. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.